Kita itu sudah jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, kalau kemudian dengan situasi yang seperti sekarang ini, senyaman ini, sestabil ini, terus kemudian ada Rocky Gerung, maki-maki gitu ya, terus kemudian marah-marah kepada kita, ini sebaiknya mau kita apain? Apakah akan kita lawan, akan kita pukul, atau kita apakan, atau kita biarkan aja gitu. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin mengingatkan kita semua, terutama relawan-relawan Jokowi yang sedang murka dan marah sekali dengan Rocky Gerung, agar tidak berlebihan dengan kemarahan itu. Karena kemarahan yang berlebihan itu justru akan merugikan. Dan saya melihat di banyak grup WhatsApp di relawan-relawan Jokowi gitu ya, mulai ada orang yang menyebarkan alamat rumah Rocky Gerung dengan bahasa-bahasa yang agak provokatif gitu ya. Dan saya harap itu tidak terjadi. Saya harap kita semua tidak pernah melakukan persekusi atau penangkapan terhadap Rocky Gerung. Karena itu justru akan merugikan kita semua, akan merugikan bangsa Indonesia. Kita memang cinta dengan Pak Jokowi, tapi kita seharusnya lebih cinta kepada bangsa ini. Karena jangan sampai hanya gara-gara Rocky gitu ya, terus kemudian kita mengalami krisis atau kerusuhan yang berkepanjangan. Jangan sampai gitu. Karena saya melihat gitu, kalau Rocky ini dipersekusi, dipukuli misalkan gitu ya, itu justru akan menguntungkan kelompok mereka. Kelompok yang selama ini intoleran atau kelompok mereka sudah dibubarkan sama pemerintah. Ormas-ormas itu, FPI dan HTI gitu ya. Itu justru akan menguntungkan mereka. Makanya kemudian kemarahan kita itu harus kita kelola dengan benar gitu ya. Bahwa ada beberapa relawan yang akan melaksanakan pelaporan terhadap Polri gitu ya, terkait apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, ya silahkan gitu ya. Meskipun menurut saya juga agak kurang pas gitu. Karena pada akhirnya gitu ya, pelaporan-pelaporan seperti itu atau pemanggilan terhadap Rocky, penangkapan terhadap Rocky, itu justru akan memantik kemarahan yang lebih besar lagi. Itu memang diharapkan sama Rocky gitu. Kalau sampai kemudian Rocky ditahan gitu ya, ditangkap segera, itu kan nanti akan membuat banyak orang jadi bersimpati gitu. Jadi ingin melakukan perlawanan juga kepada pemerintah. Orang yang sebelumnya acuh tak acuh, nggak mau ikut gerakan 10 Agustus, tiba-tiba mau ikut gara-gara Rocky ditangkap. Jadi ya menurut saya gitu ya, itu nggak pas kalau kemudian kita lakukan penangkapan terhadap Rocky atau main hakim sendiri. Karena pada akhirnya itu sekali lagi akan merugikan kita sendiri. Sehingga ya dari sini kita perlu hati-hati. Karena Rocky Gerung ini adalah bagian dari agenda politik yang memang dipersiapkan dengan sedemikian rupa oleh kalangan elit. Karena mereka punya tujuan itu. Rocky Gerung ini dijadikan umpan, dijadikan pemantik untuk membuat kerusuhan atau aksi tanggal 10 Agustus mendatang itu jadi lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Kalau Rocky Gerung nggak kita apa-apain, kita diemin gitu ya, nggak kita tangkep, nggak kita pukulin gitu ya. Ini kemungkinan 10 Agustus mendatang itu aksinya ya biasa aja, sepi-sepi aja. Kayak sebelum-sebelumnya, kayak di Solo gitu ya. Akan biasa aja gitu. Tapi kalau Rocky kemudian kita pukuli, kita tangkep gitu ya, ini akan membuat orang jadi ikutan marah dan ikut aksi 10 Agustus mendatang gitu. Jadi ya bagi saya kemarahan kita itu harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai kemudian kita melakukan persekusi atau tindakan-tindakan di luar hukum. Karena memukul Rocky Gerung itu gampang. Urusan remeh itu. Rocky Gerung itu kan udah tua gitu ya. Kita pukul juga ya untuk membuat dia mati itu gampang sekali. Jadi ya nggak perlu kita lakukan itu gitu. Ngapain gitu? Karena itu justru akan merugikan kita semua. Karena Rocky sengaja dijadikan umpan atau pemantik untuk supaya 10 Agustus mendatang itu jadi aksi yang besar sekali. Kalau Rocky ini gak dijadikan pemantik, gak dijadikan umpan, ya dia akan biasa-biasa aja gitu ya. Aksi itu akan berjalan dengan sepi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi cara kita untuk melawan Rocky dan kawan-kawan itu harus dengan cara yang benar. Jangan sampai kemudian kita terpancing dalam permainan yang sudah disetting dan dipersiapkan oleh kelompok mereka. Kalau kita jadi marah melakukan persekusi, itu kan artinya kita kemakan sama strategi mereka.
Memang itu yang dia harapkan gitu. Memang itu yang dia inginkan. Rocky dipukuli itu emang diinginkan oleh dia gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa merasa terzolimi gitu ya, bisa mengajak orang-orang untuk marah kepada pemerintah. Emang itu yang dia harapkan gitu. Kalau cuma mukul sih gampang gitu. Semua orang bisa gitu. Gak usah manusia, macan aja kita suruh hadap-hadapan sama Rocky Gerung, dimakan gitu. Tapi kita sebagai manusia, kita harus berpikir gitu ya. Kita harus melakukan strategi-strategi agar apa? Agar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh kelompok Rocky dan kawan-kawan itu tidak kejadian gitu. Karena dengan Rocky yang misuh-misuh, yang memaki-maki, menghina Presiden Jokowi gitu ya, sebenarnya itu kan kalau kita renungkan sama sekali nggak mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Pak Jokowi itu membangun Indonesia, membangun jalan tol di mana-mana, membangun Papua, membangun daerah-daerah terluar dan terpinggir di Indonesia gitu ya. Itu kan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan itu adalah fakta. Pernyataan Rocky yang menyebut Pak Jokowi bajingan, tolol, atau pengecut dan sebagainya, itu nggak akan mengubah sama sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir ini. Justru kalau kita terpancing, kita melakukan aksi-aksi yang berlebihan, melakukan persekusi atau pemukulan terhadap Rocky, itu justru akan menghapus atau menimbun semua cerita-cerita baik terkait Pak Jokowi. Nanti orang-orang hanya fokus kepada bahwa rezim ini semena-mena terhadap Rocky. Sampai kemudian banyak orang lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Jadi ya jangan sampai kita jadi kepancing oleh omongan-omongan mereka ini gitu ya. Karena Pak Jokowi menjadi presiden terbaik bagi bangsa Indonesia hari ini, itu gak hanya diakui oleh kita masyarakat Indonesia, tapi negara-negara lain juga mengakui itu. Nah, pernyataan Rocky ini nggak akan mengubah penilaian negara-negara lain terhadap Indonesia. Kita berani melawan Eropa, kita berani untuk ngambil Freeport misalkan. Itu adalah keberanian-keberanian yang sudah diwujudkan dengan langkah atau kebijakan yang nyata. Kalau Rocky mau bilang pengecut dan sebagainya, nggak ngaruh. Tetap aja kita sudah melawan Eropa, kita sudah mengambil alih Freeport, kita sudah berani gitu. Dan pernyataan Rocky itu ibarat apa? Ibarat anjing menggonggong, ya Pak Ganjar tetap berlalu. Pak Jokowi dan Pak Ganjar tetap melanjutkan pembangunan Indonesia untuk 2024 dan selanjutnya. Jadi omongan Rocky bagi saya gitu ya, ya kita marah iya. Tapi jangan sampai kemudian kita jadi terpancing atau membuat Rocky ini jadi punya nama atau jadi punya panggung gitu. Karena kalau kita terpancing itu justru akan menghancurkan apa yang sudah kita lakukan selama 9 tahun terakhir ini. Karena kalau kita ibaratkan, Rocky itu ibarat apa ya? Ibarat kita ini sekarang posisinya gitu ya, kita sudah sukses, sudah kaya raya, katakanlah punya jabatan, diakui oleh banyak orang, punya banyak teman gitu ya. Kita oke lah. Dan dari banyak negara yang mengalami krisis pandemi, cuma Indonesia yang stabil ini. Negara-negara lain di Eropa, Amerika sekarang kan sampai sekarang itu masih belum selesai itu. Ya di Indonesia sih masih ada dampaknya, tapi tidak seburuk negara-negara yang lain gitu. Termasuk Eropa, Amerika dan bahkan beberapa negara di Asia. Kita itu sudah jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, kalau kemudian dengan situasi yang seperti sekarang ini, senyaman ini, sestabil ini, terus kemudian ada Rocky Gerung maki-maki gitu ya. Terus kemudian marah-marah kepada kita. Ini sebaiknya mau kita apain? Apakah akan kita lawan? Akan kita pukul? Atau kita apakan? Atau kita biarkan aja gitu. Dalam pengalaman saya gitu ya, sebagai orang yang merasa bahagia dalam hidupnya gitu ya. Ya saya kurang apa gitu ya. Saya punya keluarga, ya beristri, kemudian punya anak yang sehat-sehat, punya mobil, punya rumah, cukuplah kehidupannya. Terus kemudian dalam satu pengalaman ada orang marah-marah ke saya gitu. Orang ini orang gagal gitu. Nggak nikah-nikah. Nggak laku-laku gitu ya. Nggak punya kerjaan gitu. Ya rumahnya segitu-gitu aja gitu. Mobilnya ya gitu-gitu aja. Ya nggak punya jabatan gitu ya. Pokoknya di bawah kita lah. Terus kemudian orang ini maki-maki terhadap saya. Kira-kira gitu ya. Kalau saya pukul, ini yang rugi siapa? Jelas saya gitu. Lawang saya udah bahagia, tenang, aman, damai gitu ya. Cicilan terbayar, keluarga punya, lebih sukses daripada dia gitu ya.
Ngapain saya meladeni orang seperti Rocky ini? Kan nggak perlu gitu. Nah, negara ini ibarat orang ya sedang sukses gitu. Ekonominya baik, stabil. Habis pandemi ya kita jadi pulih lebih cepat, lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu ya. Kita lebih stabil dibandingkan negara-negara lain. Kita nggak mengalami krisis atau masalah yang berlebihan atau kekurangan pangan seperti banyak negara lain. Kita nggak menjadi pasien IMF atau masih bisa melawan negara-negara Eropa dalam urusan hilirisasi misalkan. Kita nyaman dan baik-baik saja. Terus kemudian ada orang kayak Rocky mau menghancurkan kebahagiaan kita. Ngapain kita ladenin? Ini orang kalau kita pukul gitu ya, kan kita jadi masuk penjara. Kita jadi punya masalah hukum gitu. Ya, jadi ngapain gitu? Biarin aja gitu. Biarkan dia menderita. Sementara kita tetap berbahagia. Jadi ya kalau ada orang yang gagal menikah, gagal punya pasangan gitu ya. Gak punya kerjaan yang tetap gitu ya, hidupnya gitu-gitu aja, maki-maki presiden terbaik, salah satu presiden terbaik di dunia hari ini. Itu kan gak seharusnya kita tanggepin, biarin aja. Jadi ya bagi relawan-relawan Pak Jokowi, ya saya tahu kita marah, kita semua marah gitu ya. Tapi sekali lagi, kemarahan kita itu harus kita kelola dan harus kita ukur gitu. Kalau marah kepada Rocky, ini untungnya bagi kita itu apa? Mending kalau kita marah kepada Amerika misalkan, marah kepada Australia, masih mending lah gitu ya. Masih mending kita bisa melakukan konsolidasi atau persiapan-persiapan untuk melakukan perlawanan. Ini marah sama Rocky. Ngapain gitu? Lowong dia yang gagal, dia yang gak ada gunanya. Sementara negara ini sudah berada di jalan yang benar, yang bagus gitu. Ngapain kita harus ngurusi Rocky? Ya biarin aja gitu. Dan selain itu, yang namanya narasi itu harus kita lawan dengan narasi. Narasi Rocky, provokasi yang disampaikan oleh Rocky, itu ada tujuannya dan itu ada penyebabnya. Bagi saya, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, penyebabnya ya adalah karena Pak Jokowi sudah mengarahkan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo dan itu tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kelompok kubu Prabowo Subianto. Makanya kemudian meledaklah si Rocky Gerung ini. Ya itu yang harus kita sampaikan terus-menerus gitu ya, bahwa ini adalah bentuk dari kekecewaan seorang Rocky yang selama ini ngikutin Prabowo Subianto, kemana-mana ngikut. Ketika Prabowo marah, dia ikut marah. Makanya maki-maki kepada Pak Jokowi. Ya karena kalau Prabowo sendiri nggak bisa untuk maki-maki Pak Jokowi. Jadi ya itu aja yang harus kita jelaskan gitu ya, supaya kita bisa memenangkan narasi dan pertarungan ini dengan jalur yang benar. Agar pemilu tahun depan itu bisa berlangsung dengan baik dan benar. Dan seperti yang diprediksi oleh banyak orang, yang akan memenangkan atau yang akan melanjutkan kepemerintahan Presiden Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.